Diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Dian Yulianti Ciptaniro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jepon, Bapak Budi Santosa SPD MBD, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Jepon. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kendala suatu apapun. Untuk mengawali pembukaan diseminasi budaya positif kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya doa. Yang kami hormati Bapak Suyatno SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara diseminasi budaya positif oleh rekan kita Budian Yuli. Semoga sukses, lancar dari awal sampai akhir. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jepon yang terhormat Bapak Budi Santoso SPD MBD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Cipta Yulianingrum selaku CGP Angkatan 10, teman-teman guru dan staf karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti salah satu tahapan dari teman kita selaku anggota atau peserta CGP Angkatan 10 dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kegiatan diseminasi budaya positif dalam program guru penggerak merupakan sesuatu hal yang biasa dan itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui, di mana dalam tema kali ini yaitu diseminasi budaya positif, diharapkan bahwa setelah nanti Ibu Dian selesai dari CGP, setelah C-nya hilang menjadi guru penggerak, maka apa-apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan budaya positif di sekolah ini bisa dilaksanakan. Intinya Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Bu Dian, dari program panjenengan nanti diharapkan bahwa setelah adanya diseminasi budaya positif sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan yaitu kurikulum merdeka, maka diharapkan bahwa setelah adanya diseminasi ini membuat seluruh siswa, warga sekolah merasa aman, nyaman, dan betah di sekolah. Nah tentunya untuk SMA Jepon hal ini bukan suatu hal yang asing. Karena apa? Karena untuk di SMA 1 Jepon dengan jargonnya kondang sejak awal juga sudah menerapkan 3 prinsip, bahkan malah 5, tidak hanya 3 prinsip,
tapi 5 prinsip yang terkenal dengan 5S. Mulai senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini adalah merupakan awal daripada budaya-budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk SMA Jepon, alhamdulillah untuk CGB ini juga sudah banyak, dan kebetulan Budian merupakan CGB angkatan yang ke-10, yang sebelumnya kemarin pada angkatan 9 gitu ya, yang baru saja selesai. Kita juga sudah menelurkan daripada guru-guru penggerak yang baru, dan ini memang di dalam kurikulum 2024 ini nanti dengan adanya istilah penggunaan yang berbeda, sebenarnya sama dari kurikulum Merdeka kemudian berubah menjadi kurikulum nasional, merupakan revisi-revisi, perbaikan-perbaikan daripada kurikulum Merdeka itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Budian yang saya hormati, kami dari sekolah mengucapkan terima kasih dengan semakin bertambahnya jumlah guru-guru yang mengikuti CGB, maka kesempatan untuk Bapak Ibu guru sekalian di dalam jenjang karir sebagai tenaga pendidik maka akan semakin terbuka, karena memang di sana di dalam regulasi Dinas Pendidikan yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa salah satu persyaratan, bukan satu-satunya, untuk menapak jenjang karir, salah satu syaratnya adalah sebagai guru penggerak. Kemudian tidak lupa bahwa nanti dari hasil kegiatan desiminasi ini dari Bapak Ibu guru yang hadir sebagai bekal, walaupun mungkin dari peserta yang hadir tidak semuanya sebagai guru penggerak atau CGB, namun sebagai bekal untuk bisa mengembangkan minimal di kelasnya masing-masing untuk pengembangan budaya positif di kelas, sehingga setidak-tidaknya di kelas itu siswa bisa merasa aman, nyaman, dan betah di kelas. Sering kami menyampaikan, mengecek di dalam kelas, pada saat ada anak berada di luar, justru yang akan timbul pertanyaan, mengapa dia tidak betah di kelas? Mengapa anak tidak betah di kelas? Nah, hal ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana menciptakan kondisi di kelas sehingga justru anak itu akan merasa nyaman. Ya, jadi kalau anak di luar kelas, dia merasa bahwa di kelas itu dia tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu nanti dengan adanya diseminasi budaya positif, kegiatan-kegiatan, program-program apa daripada budaya positif di sekolah itu bisa kita kembangkan di kelas, sehingga yang mungkin kalau selama ini anak-anak kita masih ada beberapa oknum siswa yang sering pada saat pergantian jam di luar dengan notabene mungkin dia tidak merasa nyaman di kelas, maka dengan adanya kegiatan nanti hal tersebut bisa dikurangi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, sehingga mewakilkan kepada saya karena ada tugas dinas di luar untuk mewakili dalam acara kegiatan desiminasi budaya positif untuk CGB angkatan 10 atas nama Ibu Dian Cipta. Dian Cipta ya, Ibu Dian ini memang namanya agak unik, jadi kadang-kadang saya sendiri juga lupa ya. Nah, hatinya ingat namanya, tapi kadang lupa. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ucapkan selamat mengikuti desiminasi budaya positif dalam program kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 di sekolah kita. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hingga siang hari nanti mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tentunya demi kemajuan sekolah kita bersama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya materi inti dari diseminasi budaya positif dari CKP Angkatan 10 Kabupaten Blora, Ibu Dian Yulianti Ciptaningrum. Yang kami hormati Ibu Dian Yulianti Ciptaningrum, kami persilahkan. Saya ikut menyaksikan dan bawah. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Jepon atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru staf karyawan SMA Negeri 1 Jepon. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat hidayahnya kita dapat melaksanakan diseminasi dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya dalam diseminasi budaya positif. Perkenalan, saya Dian Yulianti Ciptaningrum, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora dari SMA Negeri 1 Jepon. Moga baca berikutnya. Tujuan dari diseminasi adalah guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Di sini sudah terwakili ya, ada dari Mas Penjaga, ada dari staf tata usaha, kemudian Bapak Ibu guru, dari staf lokal juga sudah ada. Kemudian mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Pengantar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah atau sawah tempat kita bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dan dari hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu perlu adanya pembiasaan dari seluruh warga sekolah. Nah, di sini budaya positif itu nilai keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid sehingga murid terbentuk karakternya sesuai profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu gotong royong, dilanjutkan berarti bernalar kritis dan mandiri. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari dalam budaya positif ada 6, yaitu nanti disiplin positif, motivasi, hukuman dan restitusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bermain terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu membentuk pasangan dengan kanan kirinya. Oke. Setelah itu, salah satu itu akan menuliskan harta yang paling berharga di telapak tangan kiri memakai bolpen. Oh, terus telapak. Di telapak tangan ya, salah satu saja. Ayo, yang Kesepakatan yang mana salah satu. Balas dengan Mas Sabto, yang mana saja yang menulis. Tulis di dia Sendiri salah satu saja. Yang menuliskan pasangannya. Tidak. Salah satu menulis di tangan sendiri. Oh. Ya. Yang pasangannya dia dulu ya. Anteng dulu, oke. Bu In, yang menulis atau Pak Yanto? Oke. Pak Misbah dengan Mbak Tintin. Oke, sudah dituliskan harta yang paling berharga. Jika sudah genggam tangan erat-erat, tangannya sendiri bukan tangan teman ya. Iya, tangan sendiri. Sudah Mbak Lastri? Sudah? Ya, genggam ya. Tugas pasangannya adalah merayu, membujuk, memasang agar terbuka jawaban. Tugas yang punya tulisan adalah bertahan. Bertahan pada keyakinan hartamu tidak boleh diketahui orang lain. Oke? Siap ya Bapak Ibu? Lanjutkan dari yang pertama, yang mudah dulu. Rayu, boleh pakai uang. Jika mau lebih baik uang ya. Ada uang.
Sunat tak buka. Jika rayuan sudah tidak bisa, bujukan, dibujuk. Gak usah dibujuk. Jika kamu Aja. Peluk. ya, Peluk. dibujuk. Kalau Pak Ane peluk, ayo. Peluk lah kalau Pak Ane. Dipeluk aja. Ayo. Wale sing nulis, saya dia. Nek dia beneran bakal rayu. Kemudian agak keras memaksa. Kalau lo kasih peluk paksa, peluk langsung tak buka saya. Tidak bisa. Sekarang Bapak Ibu yang masih bertahan pada keyakinan tidak mau membuka, silahkan diangkat tangannya. Ada berapa orang? Ya, berapa? Sudah berapa? 1, 2, 3 masih berhasil pada keyakinan. Berarti yang 2 tadi sudah dibuka. Oke. Berikutnya Pak Ja. Nah, simpulannya bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengubah pendirian. Jadi inti dari permainan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri, begitu. Oleh karena itu, kenapa kok selama ini kita berpikir jika saya memaksa murid saya berangkat tepat waktu, pasti dia akan tepat waktu? Tidak, Bapak Ibu. Jadi dengan keyakinan murid, dia bisa berangkat pagi, dia bisa tertib itu atas kemauan dia sendiri, bukan atas perintah, paksaan, bujukan, rayuan dari kita. Nah, mari kita pelajari ada teori ilusi dari Dr. William Blazer. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti kejadian seumpama, anak-anak tidak ingin berseragam rapi. Mau kita paksa seperti apapun, besok dia akan melanggar lagi, begitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu justru saat kita merasa saya bisa memberikan nasihat ke murid saya, dia bisa menjadi anak yang baik, justru itu akan menjerumuskan murid. Dia tidak bisa, pemikirannya berkembang sendiri, itu tidak bisa. Jadi dia selalu akan bergantung kepada pendapat guru. Kata Budian itu saya harus berangkat pagi biar tidak dimarahi. Dia akan prinsipnya seperti itu, dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa mengatur dirinya untuk disiplin. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Murid menuju pada identitas yang gagal, mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kritik misalkan begini, kamu kok mengerjakan matematika aja tidak bisa loh, itu mudah loh. Nah, menurut kita itu akan memotivasi, namun justru akan merasa murid itu gagal menjadi murid, begitu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti tadi Pak E dan Bu Yeni. Tadi kebalik ya, Bu Yeni yang memaksa Pak E, makanya tidak berhasil tadi ya. Berhasil. Ternyata orang dewasa yang memaksa itu juga tidak baik. Karena, ulang lagi Pak. Nah, karena tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apa sih Pak Yako itu sukanya kalau pagi marah-marah gara-gara saya terlambat? Dia malah nggak sadar, tapi malah akan dendam kepada Pak Yatmo. Nah, itu adalah ilusi kontrol yang harus kita rubah dari diri kita, Bapak Ibu. Berikutnya, kita mengikuti aliran atau pelajaran dari sekolah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik dari iming-iming ataupun penghargaan. Berikutnya. Nah, ini motivasi itu intrinsik dan ekstrinsik tadi dapat dilihat. Kalau ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu berangkat disiplin hanya karena saya takut nanti dicegat Pak Yatmo, saya nanti takut kalau dimarahi, bukan karena itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan atau hadiah. Mau berangkat pagi ya biar dapat hadiah dari Bu Siti.
Misalkan begitu, nanti kan dapat jajan es teh ya gitu ya. Jadi bukan karena itu. Kemudian yang intrinsik menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya mau daftar polisi, saya mau jadi polwan. Kalau saya disiplin itu saya terbiasa. Nanti saat pendidikan saya tidak kaget. Nah itu salah satu motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian tujuan dari semua ini adalah meminimalisir motivasi yang eksternal. Nah, bagaimana realisasi di SMA Negeri 1 Jepon? Nah, sudah banyak yang sudah kita lakukan terkait dengan budaya positif. Yang pertama itu dapat kita lihat literasi berkaitan dengan pelajaran bahasa Jawa. Anak-anak itu dengan ceria nanti secara acak menuliskan nama temannya dalam aksara Jawa. Nah, itu bagian dari literasi. Kemudian juga 5S, sopan santun, salam sapa itu ya. Yang berikutnya adalah kebersihan, kerja bakti, bergotong royong dengan ikhlas. Kemudian kesepakatan kelas. Yang bawah pojok kiri itu kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian juga memilih pesta demokrasi rakyat, karena di sini jenjang SMA berarti kita memilih OSIS, ketua OSIS dan wakil beserta jajarannya. Kemudian juga mengadakan kampanye anti bullying agar sekolah juga aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kemudian motivasi, hukuman, dan restitusi, mana yang lebih baik? Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, seperti anak lainnya ya, sering matematika itu sulit gitu. Sehingga pada saat pelajaran dia diam menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gegap saat menjawab karena dia kaget. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gegap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Sungguh rasanya itu sedih. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh. Anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas dipermalukan seperti itu. Kemudian Pak Cak, pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa alasannya? Bu Siti, tidak setuju kenapa? Karena Pak Seno kurang menghargai apa yang sedang dialami oleh Iva, Kurang mempelajari begitu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa? Putri? Hukuman itu termasuk hukuman ya yang dilakukan oleh Pak Seno karena tanpa menanyakan dulu atau tanpa bertanya dulu pada Iva kenapa dia tidak suka matematika, kenapa tidak mau mengerjakan, kenapa tidak mau perhatian pelajaran seperti itu. Jadi langsung dicat, langsung dipermalukan apalagi di depan kelas. Terima kasih Bu Siti dan Bu Triwati. Nah, betul sekali tadi itu termasuk dalam hukuman. Nah, demikian ada bagannya ini, identitas yang gagal, identitas yang sukses. Ada contohnya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iva tadi menyakitkan, betul? Menyakitkan sekali ya, mempermalukan. Nah, harusnya seperti apa jika konsekuensi sesuatu harus terjadi? Namun jika restitusi merupakan pilihan. Nah, coba ini ada contoh juga. Hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Awas, selalu dibilang awas, mengancam ya. Nah, jika posisi konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi murid harus manut, harus patuh. Namun jika dari segi restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada menanyakan dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini Iva? Apakah ada alasannya? Jadi itu lebih manusiawi ya, lebih masuk akal begitu. Tidak langsung marah-marah, tidak langsung mengejas bahwa dia itu kamu salah, kamu gak ikut. Siapa tahu Iva tadi ternyata dia itu
hobi minat bakatnya ada di kesenian. Dia suka menggambar, dominan ke sana. Jadi mau sampai kapanpun dia dipaksa untuk berhitung, dia akan tidak minat begitu. Berikutnya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, gitu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi perbuatan. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran BCOK. Konsekuensi. Bapak Ibu semua ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman. Berikutnya. Nah, kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa kita harus memakai masker, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Melindungi diri. Nah, berikutnya, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seperti tadi ya, dari intrinsiknya. Bagaimana sih langkah penerapan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan seluruh warga kelas atau murid kelas untuk sepakat menuliskan keyakinan dulu. Kemudian mencatat semua masukan, boleh dalam kertas post-it, boleh dalam papan tulis untuk kreasi dari Bapak Ibu pengajar. Kemudian gantilah kalimat negatif menjadi positif. Nah, ini jarang juga kita pahami ya. Kadang kita, ayo anak-anak kita buat keyakinan, tidak boleh usil dengan teman, Ibu. Nah, kadang kita juga lupa, kita biarkan. Penggunaan kata tidak itu sebaiknya diganti. Sebaiknya apa? Tidak usil terhadap teman, diganti apa kira-kira? Berperilaku ya baik, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian keyakinan sekolah jumlahnya antara 3 atau 7 agar kita tidak lupa. Terus menandatangani dan kemudian kita pasang yang semua orang bisa melihatnya. Nah, kegiatannya tampak seperti ini. Ada yang terdengar selamat siang, ada yang izin, begitu. Berikutnya Pak. Nah, ini juga terdapat tugas guru, tugas murid, tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai dan sebagainya. Kemudian tugas murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini yang tak kalah pentingnya. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kita semua butuh makan, minum, sandang, pangan, papan ya, untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kita membutuhkan rasa kasih sayang, dihargai teman gitu. Yang ketiga, kebebasan. Seumpama Bu Yeni itu teman saya, pokoknya nggak boleh kemana-mana, harus sama saya, nggak boleh berteman sama Pak Yatmo. Nah, itu kira-kira Bu Yeni nyaman tidak? Tidak deh, jadi tidak bebas, dia tidak bisa memilih teman sesuka hati. Kemudian kesenangan, kita juga tidak bisa memaksa Bu Yeni jilbabnya harus sama dengan saya, mereknya sama, warnanya juga sama, itu juga tidak bisa. Kemudian penguasaan, nah itu penguasaan juga, kamu harus berteman dengan saya, kamu nggak boleh kemana-mana, nah itu juga tidak boleh. Nah di sini ada Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Berarti tidak boleh jepit baru, pengennya itu ditegur, dipuji, begitu ya. Nah itu kasih sayang. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru, gak ada praktek-prakteknya. Berarti kebebasan. Lalu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan dia harus sempurna begitu. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat manajer, yang kelima pemantau. Pak Yatmo biasanya ada di posisi keberapa?
Lebih suka? Oh ya sip, Pak Yarno suka di posisi manajer. Berikutnya Pak Cak. Nah di sini ada guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah itu ciri-ciri yang penghukum. Nah ini termasuk yang ciri-ciri ya. Harusnya jika kita dalam posisi manajer menanyakan dulu seperti kasus IPA tadi. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya begitu. Berikutnya Pak. Lalu? Nah di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu tidak menyenangkan murid begitu. Nah seperti itu. Berarti itu membuat muridnya merasa bersalah. Jadi aku kok salah terus ya di depan bapak guru ini ya. Mesti kan gitu ya. Kemudian kamu itu tidak benar. Kamu tuh melakukan itu salah. Buruk sekali kamu. Nah itu berarti penghukum. Kamu harus mengganti ini menjadi yang lebih rapi. Berarti itu penghukum. Kemudian ayolah lakukanlah pekerjaan ini dengan baik. Habis ini nanti kita ke kantin ya beli es teh. Nah itu kayak teman kita nggak ada harganya gitu ya. Nanti kita akan suatu saat disepelekan gitu. Ah itu dia mas santai gitu. Nah kayak gitu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah jika mau kamu belajar yang tekun ya hari ini. Nah itu pemantau. Manajer itu lebih bagus lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini terkait dengan PR-mu yang belum diselesaikan? Nah, apa solusinya kira-kira? Nah, itu posisi manajer. Lalu Kak Cah? Nah, di sini ada contoh video Bapak Ibu, mari kita simak bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah Bapak Ibu kira-kira ini posisi yang pas itu apa? Coba Bu Yeni. Manajer ya? Manajer atau pemantau? Karena menanyakan alasannya. Menanyakan apa-apa. alasan. Pak Yatno, manajer atau pemantau? Ya. Pemantau mungkin ya? Oh pemantau, iya. Baik, kita bandingkan dengan video yang satunya. Ayo Kak Syah. Naren! Jadi bersemangat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ayo, perbandingan dari dua video ini, Putri, sepertinya tadi jawabannya benar. Coba Putri. Untuk yang pertama tadi, video yang pertama itu lebih ke pemantau ya, karena harus seperti kalau kamu seperti ini berarti hukumannya seperti ini, ada konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi lebih ke manajerial ya, karena ditanyakan dulu, kemudian anak harus membuat sendiri solusinya dan menghargai kerjasama, mungkin itu. Terima kasih Putri, sempurna, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Putri. Terima kasih sudah memahami. Jadi yang pemantau tadi lebih ke guru mengarahkan ya Putri ya, mengawasi, mengarahkan, menghimbau begitu. Kemudian jika manajerial nanti ada ditanya validitas datanya seperti apa. Nanti akan kita bahas pada segitiga restitusi. Berarti sudah dapat kita sepakati perbedaannya. Yang pertama tadi pemantau, yang kedua apa Bapak Ibu? Manajerial. Kemudian Kaca. Nah di sini posisi yang terbagus itu adalah posisi manajer nih Bapak Ibu. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia berbuat itu tahu solusinya seperti apa kemudian begitu nih. Berikutnya. Nah, kita akan masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, berarti kita itu harus mengarahkan begitu. Jadi tidak harus jika ada kesalahan itu langsung kita marah. Kamu tuh selalu kenapa setiap hari pasti ketemunya kamu terus gitu. Itu tidak, sekarang sudah tidak musim seperti itu, nggih. Kita lebih ke menghargai, memanusiakan murid begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami alasan anak melakukan sesuatu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menanyakan gambaran masa depan dia itu pengen seperti apa begitu. Jadi kenapa dia berbuat seperti itu? Kalau kamu punya cita-cita seperti itu, masa iya seringnya berbuat yang seperti itu? Nah, mengarahkan begitu. Berikutnya Pak Cak. Nah di sini ada contoh kalimatnya yang bisa kita terapkan Bapak Ibu. Contoh menstabilkan identitas saat murid melakukan kesalahan. Yang pertama, hai nak, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi kita buat yang agak tenang dulu biar dia itu tidak terasa panik begitu ya. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna kok nak, budian juga begitu. Kemudian asal kamu tahu kita bisa kok memperbaiki kesalahan ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki kesalahannya. Ayo bareng-bareng begitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi kepada si anak yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi nyatanya tidak kan? Nah begitu. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Bisa kita bercerita. Kemudian kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Lalu mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu melakukannya? Begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi mengembalikan kepercayaan diri dia agar mengontrol dirinya sendiri. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini saat pembelajaran kamu kok berteriak sendiri? Apa keyakinan kelasnya? Nanti dia akan bercerita seperti apa. Itu Budian saya pengennya jadi polwan. Nah kira-kira polwan itu bajunya rapi atau enggak? Bajunya bagus bu, melipit gitu, rapi, pas badan begitu. Kamu pengen seperti itu? Iya pengen. Nah kalau pengen, coba lihat penampilan kamu. Iya bu, saya nggak pakai ikat pinggang, saya nggak pakai dasi, baju saya berotan begitu. Nah baru kita mengarahkan. Kalau begitu kira-kira itu bagus nggak kalau polwan bajunya seperti itu? Nggak bagus bu. Lalu saya harus gimana? Kan begitu, kita lanjutkan, kita arahkan begitu. Nah itu contoh-contoh penerapan pertanyaan segitiga restitusi dalam mengarahkan siswa.
Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah dapat dipahami? Baik, jika sudah, berikutnya refleksi rencana perbaikan implementasi yang ke depan. Yang pertama yaitu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kita siap Bapak Ibu melaksanakan diri sebagai manajer dalam pembelajaran? Siap ya, kita sudah tidak menjadi posisi penghukum ataupun membuat rasa bersalah ya. Jadi teman masih bisa lah, masih bisa ditolerir begitu. Tapi untuk penghukum dan membuat rasa bersalah sudah kita tinggalkan ya Bapak Ibu? Siap. Yang kedua, menghilangkan hukuman dalam proses pembelajaran dan memberikan penghargaan untuk seluruh murid, bukan hanya satu atau dua, karena akan memberikan efek iri. Siap Bapak Ibu? Kemudian 3, penerapan disiplin positif, mensosialisasikan nilai kebajikan dan nilai Pancasila yang tadi ada 6 kita laksanakan ya. Berikutnya, nah demikianlah diseminasi yang dapat saya haturkan kepada Bapak Ibu semua. Tetaplah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Bu Dian Yulianti Ciptanirung, Bapak Ibu. Itulah tadi ya acara diseminasi disiplin positif dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan diseminasi disiplin positif dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kita sedih ya. Minggu lalu kita belajar apa ya? Yang ingat? Aksara Jawa. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan materi aksara Jawa. Namun kemudian akan mengingatkan, mencoba membuat kalian untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. Coba siapa yang ingat apa itu aksara legeno? Lalu bisa ikut Budian ke sana sebentar. Ayo. Frida, tadi Budian di kelas menjelaskan materi apa ya? Apa ya Bu? Sepertinya aksara Jawa. Yakin? Agak tidak yakin Bu. Nah, di saat pelajaran sama Budian, Frida ngapain aja? Bu, saya membereskan make up saya. Kenapa bisa membawa make up ke sekolah? Iya Bu, saya lupa terbawa semua make up saya ke sekolah lalu berantakan. Frida, lupa itu manusiawi. Budian juga pernah lupa. Iya Bu. Budian yakin kamu pasti punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Bisa diceritakan? Iya baik Bu. Tadi malam saya mendapatkan job mendandani teman saya yang sedang ulang tahun. Karena terlalu malam, alat make up saya masukkan tas. Kemudian saya bangunnya kesiangan, jadi terburu-buru dan terbawa. Oh begitu, asik ya Frida udah bisa menghasilkan uang sendiri. Namun harusnya Frida itu bisa membagi waktu biar bisa berangkat pagi, tidak kesiangan, juga bisa fokus mengikuti pelajaran. Iya Bu dia. Lalu keyakinan apa yang Frida punya terkait dengan masalah ini? Iya Bu, keyakinan saya salah satunya yaitu mengikuti pembelajaran harus dengan serius, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bukan. Ya berarti sekarang saya harus bisa bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Betul. Lalu solusinya terkait masalah ini harusnya bagaimana Frida? Saya akan memperbaikinya Bu. Mulai malam ini saya akan disiplin waktu dan saya akan pasang alarm agar tidak bangun kesiangan, dan saya akan memisahkan tas make up saya dengan tas sekolah saya. Bagus itu solusinya Frida. Kira-kira kapan ya Frida bisa melaksanakan solusi tersebut? Mulai nanti malam Budian. Berarti mulai nanti malam bisa ya Frida melaksanakannya. Bisa, Budian. Nah mulai nanti malam alarmnya berarti mau dihidupkan. Terus di rumah ada siapa yang bisa membantu?
ada bapak, ibu, dan adik. Betul. Nah, berarti Frida sekarang bertanggung jawab pada diri sendiri. Jangan lupa nanti meminta tolong kepada orang terdekat yang ada di rumah ya. Iya. Baik Frida, semoga kedepannya kamu bisa menjadi orang yang lebih menghargai waktu, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Selanjutnya bisa masuk kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Dian. Mohon maaf Bu Dian. Iya, sama-sama. Masuk. Waalaikumsalam. Bu Dian, manggil saya apa ya Bu ya? Duduk dulu ya. Email tahu kenapa dipanggil Bu Dian? Tahu Bu, saya melakukan kesalahan. Email, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita itu akan mencari solusi dari permasalahan email ini. Kenapa sering Bu Dian melihat itu email tidak menggunakan ikat pinggang, tidak berdasi? Email, kamu pasti punya alasan kenapa selalu hampir setiap hari melakukan perbuatan ini, tidak memakai seragam sesuai kesepakatan sekolah. Bisa email jelaskan? Karena saya ingin mencari perhatian teman-teman saya Bu Dian. Teman-temannya kenapa sebenarnya? Biar teman saya bisa care sama saya. Nah, sebenarnya email tahu tidak perbuatan ini itu tidak benar? Tahu Bu Dian. Mel, coba kamu ingat-ingat keyakinan kelas apa yang kelas kita buat selama pembelajaran bahasa Jawa? Oh iya Bu, kita harus memakai seragam yang rapi sesuai kesepakatan. Betul. Nah, setelah email menyadari, kira-kira email akan melakukan apa? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman karena tidak membuat nyaman dan meminta maaf kepada Bu Dian. Bagus sekali, itu memang solusi yang terbaik. Nah, dari solusi tadi akan mencerminkan sikapmu yang bertanggung jawab atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Kalau boleh Bu Dian tahu, email cita-citanya apa sih? Itu ingin jadi polwan. Berkaitan dengan polwan, tahu sendiri kan polwan itu sosoknya seperti apa? Disiplin, tepat waktu, terus bajunya selalu bagaimana? Rapi. Nah, itu sama halnya dengan pencerminan email. Email harus berlatih dari sekarang untuk seperti itu. Bu Dian berharap dan berdoa semoga email dapat tercapai cita-citanya menjadi polwan yang berguna untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, apakah email bisa berjanji untuk tidak mengulangi kejadian yang seperti ini lagi? Iya Bu, saya berjanji akan tidak melakukan kesalahan lagi dan aktif dalam pembelajaran di sekolah. Iya. Berarti dapat dikatakan email akan bertanggung jawab atas segala yang diperbuat dengan meminta maaf kepada teman-temannya. Seperti itu ya email. Iya. Nah, terima kasih ya email sudah belajar bersama dengan Bu Dian untuk mencari solusi atas permasalahan yang email hadapi. Semoga ke depan tidak terulang kembali dan tercapai cita-citanya. Iya Bu Dian. Nah, silahkan karena ini juga sudah siang, silahkan email untuk pulang. Iya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Iya. Frida, bagaimana perasaannya mengikuti penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi? Saya merasa senang menyelesaikan permasalahan seperti ini. Saya merasa tidak dihakimi dan alasan yang saya ungkapkan bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi yang tepat. Frida, kira-kira pengalaman apa yang kamu ambil dari kegiatan ini tadi? Saya lebih tahu cara-cara menyelesaikan masalah dan saya akan menerapkan kepada adik saya yang ada di rumah. Wah, luar biasa. Lalu bagaimana rencanamu ke depan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi di sekolah? Saya berharap Bapak Ibu Guru bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini dan saya akan mengingat nilai-nilai kebajikan yang saya yakini sehingga saya tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah. Luar biasa Frida, semoga ke depan Frida menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dan tercapai cita-citanya ya.
diselesaikan dengan baik dan saya tidak merasa takut dan tidak merasa dihakimi. Saya berharap Bapak Ibu Guru bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Saya tahu cara penyelesaian masalah tidak harus dengan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya. Hari ini Budian akan memberikan sedikit mengenai budaya positif. Ada yang pernah mendengar budaya positif? Kira-kira budaya positif itu apa? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik diterapkan di mana kalau budaya positifnya di sekolah? Di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? Saling menyapa. Saling menyapa, membuang sampah pada tempatnya. Lalu tidak apa? Sama temannya tidak apa? Tidak mengejek, tidak usil juga bisa ya. Nah, jika diambil simpulannya berarti budaya positif itu apa? Kebiasaan, keyakinan yang baik, yang positif kita terapkan di sekolah. Nah, sebelum kita lanjutkan, Budian ingin mengajak bermain. Sudah punya pasangan semua? Berdua? Sudah. Arben belum ya? Ini? Ya, jelas gak apa-apa. Yang belum punya gak usah ya. Nah, silahkan berhadap-hadapan dengan temannya. Oke? Yang sebelah kanan Budian akan Budian anggap A. Sebelah kiri Budian, Erik dan sebagainya, Budian anggap B. Oke? Ingat ya kesepakatan ya. A dan B. Kemudian yang A silakan ambil bolpen, tuliskan harta yang paling berharga bagi kalian saat ini di telapak tangan. Yang B diam dulu, jangan intip ya. A dulu, yuk tuliskan. Sudah dituliskan di telapak tangan. Sudah. Sudah ditulis? Oke, silakan sekarang digenggam. Harta kalian digenggam. Oke, jangan biarkan orang lain melihat. Sudah? Siap ya, genggam yang rapat. Yang B tugasnya membuka genggaman sampai melihat. Bentar. Nah, sebentar. Kalian bisa memakai cara halus dengan mengiming-imingi duit. Kamu tak kasih duit jika kamu mau membuka. Nah, ada juga yang memaksa. Kamu mau buka enggak gitu ya. Coba silakan mulai dari sekarang. Genggam harta kalian, jangan sampai lepas. Oke, Dede. Tangan. Kalian bisa juga ikut membuka ya. Ada yang terlepas. Tulisannya hilang. Oh, tulisannya hilang. Siapa yang tangannya masih tergenggam di atas kan gini? Sudah? Yang masih bertahan berapa orang coba Budian lihat? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 10 yang bertahan pada keyakinan. Sudah? Dari separuh sudah terbuka ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempraktekkan ini? Bagi yang A dulu. Kalian kira-kira jika memiliki harta, memiliki keyakinan, mudah digoyahkan atau tidak? Tidak. Jadi jangankan uang, dengan paksaan pun juga
Buka. Kamu akan kutinju kalau tidak mau membuka. Tetap kekeh. Berarti itu kemauannya kuat mengontrol dirinya sendiri. Berarti bisa kita ulangi. Kontrol diri kita, siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Dan orang lain bisa mengontrol tidak? Tidak. Orang lain tidak bisa mengontrol. Kemudian kita masuk ke budaya positif. Kira-kira kalian membiasakan budaya positif itu bisa dipaksa kemudian enggak? Tidak. Berarti atas kemauan siapa? Diri sendiri. Nah, sekarang bersediakah kalian menerapkan budaya positif sesuai dengan kemauan kontrol diri sendiri? Ready. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Paham. Bersedia dengan ikhlas? Ready. Mari kita budayakan budaya positif sesuai dengan kemauan sendiri, namun tetap memberlakukan kesepakatan sekolah. Cekap sebentar, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan semua seluruh anggota kelas yang harus kita lakukan bersama. Agar apa? Agar pembelajaran nyaman, terus tertib, kondusif, sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dan keyakinan kelas itu juga termasuk dalam salah satu budaya positif sekolah. Bisa kita mulai? Oke, coba nanti maju. Kalian pengennya itu kesepakatannya seperti apa sih gitu nggih? Ditulis di sini. Yuk, silakan siapa yang mau maju? Yuk, yuk, boleh bareng, ada speeder banyak. Coba ya Novel, silahkan. Yang lain, silahkan, bareng enggak apa-apa. Nanti kita ambil yang sama. Oke, berikutnya, siapa lagi? Kalian pengennya dalam belajar, oke Farhan. Pengennya dalam belajar itu seperti apa? Berikutnya siapa lagi? Nggih, boleh Aca. Siapa lagi? Sudah? Suci? Ayo. Silahkan Suci. Dua lagi mungkin, siapa lagi? Atau sama? Sama semua? Sama atau ada lagi ya? Masih lagi? Siapa lagi? Safina, yuk sudah berdiri? Sudah tadi? Ya nih Mas. Sudah 5, yang lain? Sepakat apa berbeda? Senengannya sepakat. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Sudah? Oke, jika sudah kemudian bacakan dulu. Yang pertama apa? Tidak bermain handphone saat pembelajaran. Yang kedua, saling menghargai. Tidak mencuri bolpen. Ada? Ada yang mengambil bolpen? Bisa disepakati? Bisa. Kemudian tidak boleh mencoret meja, lalu melaksanakan piket sesuai jadwal. Kira-kira ada tambahan lagi tidak? Adakah tambahan harus riang gembira Bu? Tidak boleh promote, gitu ada nggak? Ya. Ya termasuk ya. Berarti yang ke-6 tidak cemberut alias selalu. Selalu ceria. Bisa kita sepakati? Bisa. Jadi nanti setiap pembelajaran kita harus membuat kesepakatan seperti
seperti ini dan kita sepakati bersama, kita lakukan bersama. Begitu nggih? Diingat-ingat nanti ini kita tempelkan di sana juga bisa, gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada kita lanjut ke materi aksara Jawa. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.